Halo, hai semuanya para nakama yang di tanah air maupun di luar negeri. Ketemu lagi bersama gue Farhan yang selalu membahas cerita anime, manga, One Piece setiap satu hari dalam seminggu. Yaitu membahas cerita-cerita episode-episode terbaru atau yang sekarang lagi dibahas. Para nakama sekalian, di sini aku akan membahas One Piece chapter 1120 dengan judul chapter Atlas. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama, oke nakama? Hehehe. Cerita chapter One Piece 1120 dimulai dengan memperlihatkan visual gambar kilas balik Pang Hazard 20 tahun yang lalu, di mana di kejadian ini diperlihatkan Dr. Vegapunk dan Profesor Clover bertemu dan berbicara mengenai Void Century atau abad kekosongan. Nah, para nakama sekalian nih teman-teman, di cerita ini diketahui bahwa Profesor Clover pernah mengajak Vegapunk untuk membantunya dalam melakukan penelitian mengenai abad kekosongan. Namun di sini Vegapunk menolak permintaan tersebut. Karena pada saat itu, Dr. Vegapunk masih bekerja untuk pemerintah dunia. Kemudian di interaksi mereka ini masih berlanjut. Nah, kali ini nakama, Dr. Vegapunk memperingati Profesor Clover untuk berhati-hati ke depannya. Karena apa nakama? Oke, karena di sini pemerintahan dunia tampaknya mengawasi pergerakan Clover dan orang-orang ilmuwan atau orang-orang warga di negeri Ohara. Lalu nakama mendengar perkataan Dr. Vegapunk, Profesor Clover kemudian menjelaskan bahwa di masa lalu ada seseorang dengan inisial D dihilangkan atau dilenyapkan pemerintah dunia. Dan di sini nakama, orang tersebut faktanya ternyata merupakan saudara laki-lakinya atau saudaranya si Dr. Clover itu sendiri, Profesor Clover itu sendiri, yang ternyata memiliki nama asli yaitu Cloud D. Clover, di mana di sini terlihat sebuah panel detik-detik kematian dari Cloud D. Clover. Nah, nakama mendengar hal tersebut, Dr. Vegapunk terkejut sambil dia mengatakan permintaan maafnya bahwa Vegapunk tidak bisa membantu Clover. Yang dimana di sini Vegapunk terlihat mulai berjalan kembali ke tempat penelitiannya dan mengatakan bahwa dia melupakan apa yang baru saja Clover katakan. Lalu, mendengar hal tersebut dari kejauhan, di sini Profesor Clover berteriak sambil berkata, "Vegapunk, aku akan menyelesaikannya. Tunggu saja. Aku bisa mendengar suara datang dari masa lalu," ucap Clover. Nah, nakama sekalian, pada chapter cerita One Piece kali ini terungkap bahwa Profesor Clover dan saudaranya merupakan seorang penyandang nama di masa lalu. Setidaknya ini nakama, di Arc Egghead telah terungkap 6 penyandang nama D. Hal ini mengingatkan pada chapter karakter Don Quixote do Flamingo di chapter 801 pada saat dirinya berkata pada Stussy bahwa di masa depan nanti mereka penyandang nama D yang telah lama bersembunyi akan bermunculan satu persatu. Dan benar saja para nakama, di Arc Egghead kali ini setidaknya 6 karakter terungkap sebagai penyandang nama D, dan ini tentunya nakama di masa depan akan banyak keluarga di lainnya yang terungkap, yang siap berhadapan dengan para dewa atau yang disebut dengan Tenryubito, kaum naga langit. Menarik untuk ditunggu di cerita-cerita selanjutnya. Kemudian adegan panel cerita ini berpindah ke 22 tahun yang lalu, yang dimana di sini memperlihatkan Dr. Vegapunk dan Caesar Clown menerima berita Ohara dihancurkan oleh Buster Call. Di mana di adegan ini terlihat Dr. Vegapunk nih ekspresinya sangat sedih mendengar Profesor Clover dan orang-orang Oharanya telah
tiada akibat dihancurkan oleh para pemerintah dunia maupun angkatan laut. Lalu, cerita halaman panel ini berpindah tepatnya di tempat Labo Fest, di mana di sini diperlihatkan Roronoa-Zoro dan Jinbei sudah berada di kapal Sanigo. Setelah pada di cerita episode sebelumnya di 1117, Roronoa-Zoro berhasil menghempaskan Nasujuro, dan di chapter ini terlihat robot Vegapunk Lilith sedang meminta yang lainnya untuk tidak lepas landas, karena di sini Lilith mengetahui bahwa Nasujuro akan menyerang mereka saat mereka berada di udara. Kemudian para nakama nih, secara tiba-tiba Vegapunk Atlas yang sebelumnya berada di kapal Elbaf muncul dan menyerang Lilith, hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian nakama melihat ada yang aneh di sini. Zoro kemudian berteriak kepada Atlas atas tindakan yang dia lakukan. Lalu nakama di sini Atlas menjelaskan bahwa dia mematikan perangkat di kepala Lilith atau sebuah sinyal agar York tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Dan kemudian Vegapunk Atlas pun berbicara kepada seluruh orang di Sanigo untuk menjaga Punk Lilith. Karena di sini ya, Vegapunk Lilith merupakan orang yang paling penyayang yang ada di antara robot Vegapunk yang lain, ucap si Atlas. Lalu nakama, di sini kita dapat melihat Gorosei Nasujuro mengambil ancang-ancang dan berlari ke arah Sanigo. Kemudian, pada saat yang bersamaan, Atlas kemudian terbang dan menangkap Nasujuro, yang dimana di adegan ini salah satu lengan Atlas hilang atau terpotong setelah ditebas oleh Nasujuro. Lalu di sini nakama, Atlas menggunakan sepatu Dorm dan dia meraih Nasujuro, serta Atlas membawa Nasujuro terbang keluar dari Labo Fest. Yang dimana di kejadian ini kita melihat Atlas seorang Punk 05 berkorban dengan cara meledakkan dirinya bersama dengan Nasujuro agar kapal Sanigo kabur dari Labo Fest. Di mana di adegan ini terlihat menyedihkan karena Atlas juga berkorban agar Luffy dan lain-lainnya bisa keluar dari Pulau Egghead, yang artinya nakama hanya 2 Vegapunk yang tersisa. Mereka adalah Punk Lilith di pihak Luffy dan Punk York di pihak pemerintah dunia. Kemudian adegan cerita panel berpindah kali ini yang berada di tepi pantai pelarian Luffy dan kawan-kawan, yang dimana di sini nakama terlihat Emmet atau robot kuno berbicara kepada kapten tercinta kita, yaitu Monkey D. Luffy, sambil berkata, "Aku senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy." Mendengar perkataan Iron Robot nih, Luffy sepertinya ekspresinya tampak bingung. Dan dia juga mencari tahu siapa sosok yang dibicarakan oleh Iron Robot. Yang dimana di sini juga terlihat adegan Iron Robot nih melihat tingkah polos Luffy sambil berkata, "Aku sedang berbicara denganmu. Silakan saja. Musuhku adalah musuhmu. Aku senang bisa bertarung untukmu lagi, Joy Boy," ucapnya. Lalu nakama mendengar hal tersebut, Luffy tampaknya terkejut dan berkata, "Luar biasa. Jadi kau bisa berbicara." Dan Iron Robot berkata, "Joy Boy dalam bahaya. Aku akan melindunginya." Nah, para nakama sekalian di tanah air maupun di luar negeri, di adegan ini nakama, kita mengetahui bahwa suara dari Iron Robot hanya dapat didengar oleh Luffy. Yang hal ini nih mirip seperti Luffy mendengar suara gajah Zunesa dan monster laut. Yang hal ini bisa terjadi karena di sini ya, Monkey D. Luffy ternyata memiliki kemampuan The Voice of All Things, yang dimana di sini ya nakama, Luffy bisa membuatnya komunikasi dengan kemampuan misterius atau makhluk yang sangat langka. Menarik untuk tunggu di chapter selanjutnya. Kemudian di cerita panel ini masih berlanjut, di mana di sini adegan memperlihatkan Gorosei Jupiter bersiap
menyerang Iron Robot, yang dimana di sini robot kuno juga bersiap lalu melancarkan serangan ke arah Jupiter. Tetapi di sini juga nakama, serangan tersebut tidak aktif karena kondisi Iron Robot telah termakan usia. Maklum, sudah ratusan tahun, pasti udah jadi barang rongsokan dong, ya kan nakama? Nah, tapi di sini juga terlihat Jupiter berhasil menggigit sebagian tubuh Iron Robot nih, yang dimana kita di sini menyaksikan Iron Robot meraih kepala Jupiter dan menahan Jupiter dengan lengan sebelah kanan miliknya. Lalu nakama, di yang bersamaan nih, tiba-tiba nih Gorosei laba-laba Saturn muncul dan melompat ke arah kapal Sanigo dengan menggunakan tubuh Jupiter. Di mana terlihat Saturn berdiri di tengah kapal Elbaf sambil menatap Kuma dan Jewelry Bonnie. Nah, nakama sekalian, di sini kita menyaksikan kapal Sanigo telah mengudara dan siap mendarat ke atas laut. Nah, kemudian nih, kita juga diperlihatkan sebagian kepala Nasujuro hancur setelah terkena ledakan Atlas sebelumnya. Lalu nakama, di salah satu panel atau adegan yang epik, terlihat nih, Gorosei Valkyrie dan Jupiter bersiap untuk melenyapkan Iron Robot. Di mana di sini nakama, Iron Robot berbicara kepada Luffy, "Dirimu kacau balau. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk berbicara denganmu, Joy Boy. Kalau begitu nih, aku akan menggunakannya sekarang," ucap si robot kuno atau Iron Robot atau yang disebut bernama Emmet. Nah, nakama, berdasarkan perkataan robot tersebut, di sini berasumsi bahwa Iron Robot nantinya akan mengorbankan dirinya dengan ledakan seluruh orang-orang yang berada di Pulau Egghead agar kru bajak laut topi jerami maupun Kapten Luffy bisa kabur dan lolos dari Pulau Egghead. Nah, di cerita chapter One Piece 1120 nih, di sini terlihat visual Vegapunk sedang berbicara bahwa faktanya para nakama, selama ini nih, Raja Bajak Laut Goldie Roger adalah seorang penyandang Namadi. Di mana di sini dilihat di pada halaman terakhir chapter 1120, para napi Impel Down terkejut setelah mengetahui bahwa Roger selama ini merupakan seorang penyandang Namadi. Karena selama ini Namadinya digabungkan hurufnya menjadi gold atau emas. Padahal nih, sebenarnya adalah nama aslinya Goldie Roger, sang Raja Bajak Laut. Nah, para nakama sekalian, cerita ini akhirnya ditutup. Mungkin segitu dulu cerita chapter yang aku bagikan kepada para teman-teman semua ya, baik tanah air maupun di luar negeri. Semoga kalian bisa terhibur dengan ceritaku ini sampai selesai. Dan mohon maaf apabila salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ya teman-teman, selalu subscribe, like, share, and comment agar YouTube channel aku berkembang. Sekian dari cerita One Piece kali ini. Konnichiwa and sayonara desu ka.